Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa,
peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-mu kebebasan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-mu kebebasan. Mudah-mudahan engkau suci, mendengarkan ucapan mulutku, dan berkenan akan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-mu kebebasan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok.
Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang yang hina dihina dan mewartakan pembebasan kepada orang tawanan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umumnya kita manusia ini dilahirkan ke dunia sudah dianugerahi Tuhan dengan panca indera yang dapat berfungsi baik. Ya, indera penglihatan, penciuman, perasa, pengecap, maupun indera pendengaran. Kita Tuhan ciptakan dengan memiliki dua telinga, mungkin demi membantu memudahkan dalam tanda petik dapat mendengar dengan baik. Betapa tidak, sepintas persoalan mendengar memang tampak sederhana, simpel, mudah, bisa bertahan lama, tetapi sejauh ada keterlibatan hati. Hal itu berarti bahwa persoalan mendengar tidak semata-mata hanya tergantung pada dapat berfungsinya indera pendengaran saja, tetapi juga melibatkan hati kita. Sebab jika ada seseorang sudah tidak ada hati untuk mau mendengar, jangan pernah berharap kita dapat respon baik dari lawan bicara kita, entah siapapun dia. Mendengar menjadi beban yang sangat berat, lebih-lebih berdurasi lama, apalagi tidak ada hati. Beda jika ada hati, meski berdurasi lama dan isinya dalam tanda petik mungkin ngegumbal, ia akan tetap betah, enjoy, menyenangkan, bahkan bisa jadi lupa waktu. Contoh remaja yang sedang lagi jatuh cinta berpacaran. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah begitu. Pokoknya ngobrol semalam suntuk ya enjoy saja apa yang diobrolkan karena ada hati. Coba kalau tidak punya hati, tak mungkin mau, mungkin akan datang saja sudah menghilangkan diri untuk tidak bisa bertemu kalau tidak punya hati. Saudara-saudari, tadi dalam kitab Nehemia kita mendengar di dalam bacaan pertama mengisahkan jemaat Israel yang telah mengalami pembebasan dari perbuangan di Babel, berkumpul dalam sebuah peribadatan, ya pria, ya wanita, ya semua yang mampu mendengar dan mengerti untuk mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Yang menarik adanya pernyataan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu dari pagi sampai tengah hari. Nehemia bab 8 ayat 4. Bayangkan, bukankah dari pagi sampai tengah hari itu durasinya jelas lebih dari 1 jam. Tetapi toh mereka tetap betah terus mendengarkan.
Jika mereka tidak punya hati untuk mau mendengar, perkumpulan peribadatan itu pasti bubar karena durasinya berjam-jam. Menurut sebuah penelitian, kemampuan orang dapat fokus mampu mendengar dengan baik durasinya hanyalah sekitar 10 sampai 15 menit saja. Selebihnya pasti mulai gusar. Mungkin ada yang mulai ngantuk lah, mulai berbuat inilah, mungkin zaman sekarang main gadget lah, dan berbagai macam aktivitas yang lain. Itu yang sangat nyata. Contoh yang sangat jelas terjadi dalam suatu sidang terhormat di DPR RI misalnya. Bukankah selagi mendengarkan pidato pertanggungjawaban, ada saja salah satu anggota dewan dalam tanda petik nyaman tidur. Hal itu menjadi tanda jelas bahwa kemampuan mendengar berat sekali, apalagi berdurasi lama dan tidak melibatkan hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beribadat bersama pasti melibatkan adanya unsur mendengar. Meski setiap agama memiliki tata ibadat bersama yang unik dan berbeda-beda, namun kita melihat dengan jelas bahwa masing-masing agama menempatkan kitab sucinya sebagai bagian penting dalam peribadatan itu untuk didengar dan dimengerti sebagaimana dijalankan oleh umat Israel. Kitab Taurat dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Nehemia bab 8 ayat 9. Dalam perjanjian baru dikisahkan bahwa Yesus pun selaku keturunan Yahudi sangat mencintai kitab suci. Dalam Injil Lukas yang gereja perdengarkan pada hari Minggu biasa ketiga hari ini, mengisahkan bagaimana Yesus saat membacakan dan mewartakan suatu nas kitab Yesaya menyatakan tergenapinya nas kitab suci itu dengan bersabda, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Lukas bab 4 ayat 21. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 30 September tahun 2019 melalui Motu Proprio Aperuit Ilis, Bapak Suci Paus Fransiskus menetapkan bahwa hari Minggu ketiga dalam masa biasa ditetapkan sebagai hari Minggu Sabda Allah hari ini. Bapak Suci menghendaki agar komunitas-komunitas gerejawi mengusahakan berbagai cara untuk menghayati hari Minggu ini sebagai hari yang meriah dengan menekankan pentingnya pewartaan sabda Allah dalam liturgi serta pentingnya meneruskan dalam kehidupan sehari-hari, membaca, mendalami, dan berdoa dengan kitab suci, khususnya melalui praktek Lexio Divina. Itu yang dinyatakan Paus. Kita sebagai umat Katolik Indonesia tentu sudah tidak asing dengan Minggu Kitab Suci atau Minggu Sabda Allah secara nasional. Sebab sejak para uskup Indonesia yang bernaung dalam KWI, dulu dikenal dengan MAWI, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1977 sudah menetapkan agar satu hari Minggu tertentu dalam tahun liturgi gereja ditetapkan sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional yang disingkat dengan HMKSN. Maka setiap hari Minggu pertama bulan September setiap tahun diselenggarakanlah hari Minggu Kitab Suci Nasional yang dalam perkembangannya seluruh bulan September setiap tahun ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional sampai sekarang. Jadi Gereja Katolik Indonesia
sudah menetapkan hari Minggu Kitab Suci Sabda Allah nasional mendahului 42 tahun sebelum ditetapkannya sebagai hari Minggu Sabda Allah secara gereja universal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, motivasi LBI, Lembaga Biblika Indonesia, yang mendapat apresiasi para uskup Indonesia 42 tahun silam sebelum ditetapkan secara gereja universal oleh Paus, membudayakan pengenalan kitab suci adalah pertama, mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Umat dipersilahkan untuk melihat dari dekat, mengenalnya lebih akrab sebagai sumber iman. Yang kedua, mendorong agar umat memiliki dan menggunakan kitab suci maksudnya. Jadi memiliki tapi sekaligus juga menggunakan alias merenung mengeterapkannya. Bukan punya kitab suci dipajang di rak buku. Tidak pernah disentuh, bukan itu. Hanya untuk menunjukkan, oh orang Katolik punya kitab suci, bukan itu. Jadi benar-benar mau mendekati, memperdalam dan menghayatinya. Sebab dengan melihat atau mengaguminya saja belumlah cukup. Umat perlu didorong untuk memiliki kitab suci. Paling sedikit setiap keluarga memiliki satu kitab suci di rumahnya masing-masing. Dengan demikian, umat dapat membacanya sendiri untuk memperdalam iman kepercayaannya. Itulah motivasi LBI di saat awal mau mewujudkan kitab suci sebagai permenungan secara nasional. Semoga motivasi LBI tersebut yang telah muncul 48 tahun silam dari hari ini tidak pernah memudar, tetapi justru menjadi inspirasi untuk memotivasi kita semakin mau memantapkan dan mencintai kitab suci, sumber sejati iman kepercayaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peran liturgi Ekaristi yang kita rayakan sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani juga mendasarkannya pada kitab suci. Bagian ini menjadi bagian baku yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan agar umat sungguh kaya akan sabda Allah. Itu di satu sisi, dan di sisi lain umat kaya akan kemurahan Kristus yang hadir dalam tubuh dan darahnya. Maka kita jelas sebagai orang Katolik di dalam mengikuti Ekaristi, kita jelas mengalami adanya meja yang dengan meja sabda mimbar ini dan juga meja kurban altar itu pasti terjadi dalam gereja Katolik. Dengan demikian maksudnya kita benar-benar diarahkan untuk mencintai sabdanya dan kurbannya. Karenanya kita semua diundang oleh Tuhan untuk mau mendengarkan sabdanya dengan sebulat hati dan menyantap sajiannya yakni tubuh dan darah sendiri dengan penuh syukur. Lalu bagaimana kita merespon undangannya ini? Kita tentu dalam meresponnya, mari dengan lahir dan batin kita mesti mempersiapkan diri secara layak dan pantas menghadiri perjamuan Ekaristi Kudus. Kita menghadap Sang Maha Kudus. Perayaan Ekaristi bukan tontonan pemuas selera diri pribadi. Maka kalau kita membandingkan, jika sebuah laga sepak bola saja meski mematuhi SOP-nya secara benar, meski hanya sebuah tontonan atau pertunjukan, Ekaristi apakah hanya sekedar tontonan atau justru kebalikannya? Kita benar-benar mengimani, meyakini bahwa Ekaristi adalah sakramen yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita. Maka Ekaristi adalah perayaan iman, karya penyelamatan Allah yang menjadi tuntunan untuk menuju kepada hidup kekal. Maka ya mari kita menaati
dan memahami Ekaristi secara benar. Dan Ekaristi juga punya SOP yang dikenal dengan tata perayaan Ekaristi. Bukunya model seperti ini. Mudah-mudahan sudah dikenal. Nah, di sini jelas ada SOP mulai dari nomor 1 sampai nomor 36. Itu jelas. Tapi dalam praktek masih juga kadang-kadang terjadi pada nomor 28 itu jelas berkaitan dengan penerimaan komuni kudus. Jelas di sini dinyatakan SOP-nya, umat berarah menuju tempat penerimaan komuni. Sebelum menerima tubuh Kristus dari pelayan komuni, umat mengungkapkan sikap hormat. Lalu jelas di situ ditulis D strip I, itu berarti diakon atau imam, atau mungkin di tempat kita diwakili dengan AI, Asian Imam, mengatakan tubuh Kristus. Dan di bawahnya ada O di situ. Itu berarti wakil umat, jelas dijawab amin. Tapi ada kalanya tubuh Kristus menengahi. Tubuh menengahi. Nah, ini berarti kan menyalahi SOP. Mau teriak juga tidak enak, kalau tidak kok sadar-sadar semacam itu. Inilah salah satu hal yang sangat nyata bagaimana kita mengikuti SOP yang benar. Bal-balan baik ada SOP-nya, lek salah ya dihukum gitu loh. Itu suatu hal yang sangat jelas. Tontonan Ekaristi jelas bukan tontonan. Itu yang sangat jelas. Maka mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menghadiri Ekaristi tidak hanya sebatas menjadi petugas, entah petugas rektor, petugas mesdinar, petugas kor, ya boleh-boleh saja, sangat baik. Tetapi lebih ditingkatkan lagi, atau hanya sekedar memenuhi kewajiban yuridis formal. Hari Minggu orang Katolik kan harus ke gereja, nanti kalau tidak gimana, berdosa. Ya sudahlah hadir, yang penting memenuhi kewajiban yuridis. Yang agak parah itu apalagi datang sebagai penonton atau pengamat aktif mengkritik, dalam bahasa Inggris itu maido, itu mengkritik semua aktivitas Ekaristi di paido. Tetapi hadir tidak sebulat hati, hatinya mungkin semerat hati atau entah seberapa hatinya, tapi juga tetap nekat pada saat komuni, ya terima komuni. Nah, itu kadang-kadang menjadi aneh bin ajaib. Maka mari kita hadir Ekaristi sungguh-sungguh dengan hati yang bulat, dengan wajah sumringah penuh sukacita. Kita betah mendengarkan sabda Allah. Ada indikasi buminya panjang itu. Ada ungkapan-ungkapan sama itu. Karena mungkin ya itu tadi berkaitan dengan hati. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur menyambut tubuh dan darah Tuhan dengan penuh hormat dan khidmat. Dan jelas tadi mengungkapkan ungkapan amin. Supaya nyata, teriak kuat, lebih bagus daripada tidak mengungkapkan sesuatu. Karena jelas yang menerima komuni akan senantiasa disapa tubuh Kristus. Kalau yang antri 1000 orang ya imam yang melayani ya 1000 kali mengatakan tubuh Kristus. Tapi kalau tiba-tiba mengatakan yang lain, hati-hati. Tubuh Kristus, tubuh kadri, bahaya itu. Nanti bisa hancur itu. Nah, terima betul susah begitu. Maka itulah pentingnya kita benar-benar memahami secara benar. Maka sekali lagi mari kita datang ke Ekaristi sebagai peraya. Jadi yang merayakan Ekaristi dengan penuh kegembiraan hati. Dan sekali lagi bukan kebalikannya, datang dengan hati yang buntut, wajah cemberut besengut, namun tetap saja nekat antri ikut sambut komuni. Ini sesuatu yang perlu untuk direnungkan dalam-dalam. Mari benar-benar kita mensyukuri Tuhan yang menyelamatkan kita melalui sakramennya, lewat sabda dan kurbannya kita dijamin selamat. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita.